bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang posisinya masih cukup kuat saat ini. Itu adalah narasi yang kedua, per hari ini juga menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Padahal kita tahu per hari ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Itu artinya apa? Kementerian, siapapun menterinya, dalam setiap membuat keputusan politik, mestinya tegak lurus hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Nah, Prabowo dijebak Bahlil lewat larangan pengecer jual LPG 3 kilo. Guys, Bahlil yang bikin semua rakyat se-Indonesia jadi susah karena larangan pengecer jual LPG 3 kilo. Bahkan, banyak juga yang nilai Bahlil ini udah layak banget dipecat guys. Nggak ada alasan lagi. Soalnya, ya bisa aja Prabowo tuh dijebak sama Bahlil biar citra pemerintahannya jadi buruk di mata rakyat. Hal ini dijelasin sama Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan. Kalau emang Bahlil itu loyalis Prabowo, kenapa kok kebijakannya malah nggak pro rakyat seperti cita-cita Prabowo? Bahkan bagi Muslim, ada dugaan kalau Bahlil punya agenda tersembunyi biar kepemimpinan Prabowo jadi jelek. Menurut kalian, Bahlil ini emang udah cocok dipecat apa belum guys? Setelah lu nyusahin rakyat, bahkan sampai ada korban jiwa, lu baru berencana merubah aturannya. Otak lu di mana, Bahlul? Otak lu ketinggalan di gorong-gorong, ah? Ya, tapi gue sih maklum aja. Kan si Bahlul ini gelar doktornya juga nggak jelas. Terus bagian dari Ternak Mulyono. Ya balik lagi, otaknya mungkin ketinggalan juga di gorong-gorong. Alhasil ya seperti ini. Lalu pertanyaan gua, apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah, khususnya lu Bahlul sebagai Menteri ESDM, ketika adanya korban jiwa hanya gara-gara mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas LPG? Apa bentuk pertanggungjawabannya? Miris ya, gue bener-bener miris ya. Kenapa setiap pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, justru kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan dominos efeknya malah menyengsarakan, membebani rakyat. Gue bener-bener gak habis pikir ya, bagaimana sistem kerja para menterinya di pemerintahan ini. Ya, gue gak tahu. Tapi terus terang ya, gue mengamati gas LPG ini kok sebagai bentuk pengalihan isu ya masalah pagar laut di Tangerang, masalah OCCRP gitu. Gue sih melihat ini adalah pengalihan isu karena biasanya tuh kalau pemerintah ada rencana mau merubah sesuatu, jauh-jauh hari pasti sudah diinfokan kepada masyarakat. Ini tiba-tiba aja bikin aturan jeder 1 Februari ya. Masalah gas LPG, masyarakat harus beli langsung di pangkalan. Sementara sebelumnya belum ada tuh pembahasan. Wajar dong kalau akhirnya gue menganggap hal ini adalah pengalihan isu terkait pagar laut yang lagi ramai dibicarakan dan juga terkait tuntutan rakyat mengenai Jokowi masuk ke dalam toko kejahatan terorganisir dan korupsi versi OCCRP. Ya gue sih menganggap ini adalah pengalihan isu. Dan buat rakyat Indonesia, jangan hanya gara-gara gas LPG, masalah OCCRP pagar laut dilupakan gitu aja. Kita tetap menuntut pemerintah untuk bersikap tegas mengenai pagar laut dan OCCRP. Dan untuk lu Bahlul, gua sekali lagi meminta pertanggungjawaban terhadap korban jiwa di Pamulang yang hanya gara-gara mengantri gas LPG berjam-jam. Dan satu lagi Bahlul, jangan lupa cari ya otak lu digorong-gorong juga seperti Edi Simbolon dan yang lain-lain bagian dari Ternak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia, kita semua hari ini kelihatan sangat berbahagia karena ada instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah memperbolehkan pedagang eceran kembali berjualan tabung gas jenis 3 kg. Di mana sebelumnya Kementerian SDM melarang pedagang eceran menjual tabung gas jenis melon ini yang kemudian menyebabkan rakyat itu kesulitan, menyebabkan rakyat itu sengsara, menyebabkan rakyat itu terjerit-jerit hanya karena kesulitan untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Antrian panjang terjadi di mana-mana, bukan hanya di kota, tapi juga di pedesaan. Dan bahkan ada seorang lansia di kota Tangerang Selatan, di Banten sana, itu meregang nyawa, meninggal dunia hanya gara-gara kelelahan mengantri untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Tentu ini adalah kisah pilu yang saya kira tidak lagi perlu terjadi di Indonesia. Itu artinya apa? Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pro rakyat, menyusahkan rakyat,
Ini jangan ujuk-ujuk kemudian disampaikan, jangan ujuk-ujuk kemudian direalisasikan tanpa ada sosialisasi yang cukup masif dan bisa membuat rakyat itu paham dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi di luar itu, saya kira ada 4 narasi isu besar yang sampai hari ini menjadi perbincangan yang cukup menarik terkait dengan perdagangan eceran yang awalnya diharamkan, kemudian kembali diperbolehkan menjual tabung gas 3 kg. Pertama, tentu sangat menarik pernyataan dari Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra, saat ini juga adalah Wakil Ketua DPR, yang mengatakan bahwa soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim, membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah, tanpa berkomunikasi dengan presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Tentu dalam konteks ini orang kemudian bertanya-tanya, hebat betul ini Kementerian SDM bikin kebijakan yang kemudian tak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang ngomong adalah Sufmi Dasko, Ketua Harian dan orang penting di negara kita, bahwa soal pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan presiden, tapi kebijakan Kementerian SDM, yang tentu saja SDM ini ada terlampau ekstrim dalam melakukan kebijakan-kebijakan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kemudian berasumsi yang cukup liar. Kalau betul bahwa kebijakan terkait dengan pedagang eceran yang awalnya itu dilarang menjual tabung gas kilogram bukan kebijakan Prabowo, itu artinya sangat mungkin Kementerian SDM yang terkait dengan gas LPG ini ada suara-suara lain yang kemudian didengarkan, ada bisikan-bisikan dan input lain yang didengarkan di luar pendapat-pendapat yang ada di istana. Karena kita tahu per hari ini seakan-akan diskursus soal ada matahari kembar di Kabinet Merah Putih itu terkonfirmasi. Itu artinya apa? Bukan tidak mungkin ada pihak eksternal di luar istana, adalah mereka yang sebenarnya memberikan input pengetahuan bahwa kebijakan soal pelarangan pedagang eceran, dilarang untuk menjual tabung gas itu juga dilakukan. Itulah yang saya kira per hari ini pembicaraan publik, bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang posisinya masih cukup kuat saat ini. Itu adalah narasi yang kedua, per hari ini juga menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Padahal kita tahu per hari ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Itu artinya apa? Kementerian, siapapun menterinya, dalam setiap membuat keputusan politik mestinya tegak lurus hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, atau mungkin juga bahwa Kementerian SDM dalam hal ini adalah Pak Bahlil itu ditumbalkan secara politik. Karena apa? Supaya kemarahan publik itu tidak langsung menyasar jantung kekuasaan pemerintah, tidak langsung menyasar jantung istana. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ada statement yang mengatakan bahwa pelarangan pedagang eceran yang dilarang untuk menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan dari Prabowo. Itu artinya apa? Ini ada sosok menteri yang kemudian sangat layak untuk ditumbalkan secara politik. Ada menteri yang sangat layak dipersoalkan dan dipermasalahkan dalam konteks ini. Itu artinya apa? Ketika rakyat marah, ketika masyarakat kemudian membuli dan kemudian gelap mata terkait dengan kebijakan ini, yang dikritik bukan istana, yang dikritik bukan presiden, tapi yang dikritik dan disasar itu cukup hanya Kementerian SDM. Mungkin juga itu terjadi karena kita tahu ketika ada kebijakan pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, kan pihak istana juga berbicara mendukung 100% sebagai bentuk efisiensi, sebagai bentuk bagaimana subsidi terkait dengan tabung gas itu kan tetap tepat sasaran, dan itu adalah sebagai upaya untuk melakukan efisiensi anggaran supaya tidak bocor kepada pihak-pihak yang selama ini misalnya dianggap tidak bertanggung jawab. Kan itu juga adalah bagian dari bagaimana argumen politik hari ini yang kemudian terus menjadi perbincangan publik. Bukan tidak mungkin Kementerian SDM memang dijadikan sebagai tumbal politik supaya kemarahannya itu tidak sampai ke istana. Tapi yang keempat yang menarik, mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana seorang presiden terpilih itu membatalkan kebijakan menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, kebijakan ini baru diumumkan 3 hari. Diumumkan tanggal 1, kemudian berlaku tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemudian ada instruksi dari Prabowo supaya pedagang eceran itu kembali berdagang, kembali memperjualbelikan tabung gas 3 kg yang selama ini memang menjadi kebutuhan yang cukup dekat dengan rakyat. Jadi 4 diskursus politik ini yang sampai hari ini sepertinya terus menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Tapi ala kulli hal,
Apakah persoalan instruksi presiden ini misalnya adalah motifnya untuk mencari siapa yang salah secara politik untuk kembali normal bagaimana roda perekonomian kita. Tapi yang paling penting adalah per hari ini seluruh rakyat Indonesia bisa bernafas lega karena mereka itu sudah kembali bisa mendapatkan tabung gas 3 kg dengan mudah. Mereka tak lagi antri, mereka tak lagi harus mencari pangkalan yang jaraknya cukup jauh. Mereka tidak perlu lagi misalnya kesulitan untuk mencari di mana pangkalan-pangkalan gas yang itu dalam sehari 2-3 hari ini cukup membuat mereka ikut kesulitan, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Karena begitu banyak berita-berita yang kita baca, pedagang gorengan, pedagang-pedagang asongan, pedagang kilingan, pedagang-pedagang keliling seperti bakso dan seterusnya, yang menggantungkan kehidupan ekonomi mereka dari tabung gas 3 kg, itu kan sangat terganggu akibat kebijakan Kementerian SDM yang melarang pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg. Oleh karena itu bagi saya faedah politiknya adalah ke depan di kemudian hari, kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung dengan rakyat, jangan diberlakukan terburu-buru, harus dilakukan kajian-kajian yang mendalam, supaya kebijakan apapun itu tidak menimbulkan kontroversi dan tidak menimbulkan amarah. Cukup sudah rakyat itu kesulitan dalam hidupnya, cukup sudah rakyat itu kesulitan bagaimana mempertahankan hidupnya, cukup sudah rakyat itu sampai hari ini berkelahi dengan hidupnya sendiri, jangan lagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang justru menimbulkan rakyat itu sulit dan menimbulkan amarah. Ke depan ini akan menjadi kabar baik tentu saja, bagaimana pemerintah harus hadir, bahwa pedagang-pedagang eceran itu diedukasi bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, ajari mereka berniaga yang baik, ajari mereka mendapatkan investasi yang baik, dan kemudian menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Karena kalau mau jujur, ketika ada larangan pedagang eceran itu tidak boleh berjualan tabung gas 3 kg, UMKM kelas bawah yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, itu nasibnya wassalam dan gulung tikar. Dan untungnya alhamdulillah ketika Prabowo memperbolehkan kembali pedagang eceran ini menjual tabung gas 3 kg, ini ada harapan dan oase bagaimana pelaku UMKM kelas eceran adalah mereka yang juga akan semakin berdaya di kemudian hari. Semoga ini menjadi kabar baik dan menjadi bagaimana kehidupan ekonomi rakyat di bawah itu kembali berdenyut dan kembali hidup. Salam politik Syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, polemik, kontroversi kebijakan yang telah diambil oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara kilat itu spontan membuat masyarakat risih, kesusahan menyengsarakan, sehingga antrian LPG 3 kg mengular di berbagai wilayah Indonesia, ya khususnya di daerah-daerah. Dan ini juga menjadi sorotan publik dan mencoba membuat analisa kenapa seperti ini. Ini sangat bersambung dengan apa yang selama ini yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa Bahlil Lahadalia ini adalah bagian ternak Mulyono, menteri titipan Pak Jokowi di kabinet Prabowo. Sehingga apa yang tadi dikatakan oleh netizen bahwa ini adalah indikasi bagian dari kesengajaan Bahlil membuat skenario untuk mengalihkan isu-isu yang menyeret nama Pak Jokowi, termasuk isu besar di akhir tahun 2024 terkait dengan masuknya Pak Jokowi sebagai salah satu nominator finalis terkorup dunia. Dan yang terbaru, apa yang terjadi di Tangerang, pagar bambu di laut seluas 30 km dan juga PIK 2 yang juga menyeret korporasi Aguan dan Pak Jokowi, karena ini terjadi di masa pemerintahan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Untuk itulah publik dan netizen mencoba membuat analisa bahwa kelangkaan gas LPG ini adalah sebuah bentuk kesengajaan untuk mengalihkan pemberitaan, pengalihan isu perhatian yang menyeret nama Pak Jokowi. Bahkan besar diduga seperti yang juga dikatakan oleh pengamat politik Adi Praitno tadi, bisa jadi ini Bahlil mendengarkan bisikan-bisikan lain yang juga masih punya pengaruh besar agar membuat gas LPG ini menerapkan kebijakan dengan melarang para pengecer untuk menjual. Sehingga ketika terjadi kehebohan, maka maksud-maksud di balik itu sudah tercapai dan memang sangat nekat. Karena Bahlil ini ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Dasko bahwa tanpa koordinasi, tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Padahal menteri itu sepenuhnya bekerja, tidak boleh membuat kebijakan visi misi sendiri
tanpa di luar visi misi presiden itu sendiri. Dalam hal ini tentu apapun kebijakannya, bukan hanya Bahlil Lahadalia, semua menteri, wakil menteri harus membuat kebijakan, gebrakan harus sesuai dengan selaras dengan visi misi besar Pak Prabowo selama ini, termasuk dalam mensejahterakan rakyat, membuat rakyat sejahtera. Nah, tapi kebijakan dalam gas ini yang dibuat oleh Bahlil justru sangat menyengsarakan. Bahkan korban sudah ada yang meninggal. Dan inilah bisa jadi benar ya apa yang dikatakan oleh pengamat politik dan juga netizen. Memang sebuah skenario yang disengaja untuk menutupi kasus-kasus tertentu. Misalnya OCCAP dan juga PIK 2 dan pagar bambu di laut. Apapun itu kita bersyukur kepada Presiden Prabowo karena secara tegas telah membatalkan kebijakan yang dibuat oleh Bahlil ini dan memperbolehkan kembali para pengecer untuk menjual gas LPG, karena memang ini agak sulit kalau hanya boleh membeli gas 3 kg ini di pangkalan, karena di daerah-daerah itu tidak ada sinyal, jaraknya juga jauh, apalagi di pegunungan tentu membutuhkan waktu dan juga tenaga jika memang gas itu tiba-tiba habis. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Presiden Prabowo yang secara tegas meminta Bahlil untuk membatalkan, dan kemarin juga sudah berbincang dengan Pak JK. Semoga solusi terkait gas 3 kg ini dapat teratasi dengan baik, dan Bahlil seperti harapan netizen agar Pak Prabowo juga tegas dipecat. Tapi entah kita bagaimana selanjutnya, keputusan pada akhirnya ada kepada Presiden kita Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih.